Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih yang sumbernya dari kitab Fathul Qorib, di mana kitab Fathul Qorib ini merupakan syarahnya Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim. Kitab Fathul Qorib ini sudah terkenal di pesantren-pesantren, di kalangan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, sudah dipelajari di berbagai pesantren. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib ini menjelaskan amaliyah-amaliyah sehari-hari dan menjelaskan hukum-hukum Allah yang harus kita ketahui. Salah satunya yaitu thaharah, ubudiyah yang bersifat ibadah seperti salat, muamalah dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang thaharah, di mana thaharah ini merupakan awal bab dari kitab Fathul Qorib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Jadi lafaz thaharah di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu tha-nya dibaca fathah dan yang kedua tha-nya dibaca dhamma. Lafaz thaharah, tha-nya yang dibaca fathah yaitu menurut bahasa an-nadhafatu, yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut syara secara istilah maka fafiha tafasiru kasiratan, maka mengandung banyak tafsiran. Salah satunya fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu, yaitu mengerjakan sesuatu agar diperbolehkan sholat, seperti contohnya wudhu. Apabila kita tidak mempunyai wudhu, maka kita tidak diperbolehkan untuk sholat. Karena apa? Karena tanpa wudhu kita tidak suci. Dan lafaz thaharah yang kedua yaitu at-nya dibaca dhamma, yaitu dibaca at-tuharatu, artinya air yang telah digunakan. Jadi lafaz thaharah itu ada dua versi. Yang pertama dibaca fathah nya dan yang kedua dibaca dhamma. Walamma kana alatan, dan alat yang digunakan untuk bersuci itu ada 7. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Alat yang digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ma'us sama'i, yang pertama yaitu air langit, yaitu seperti air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber, yaitu air yang sumbernya dari bumi. Wa ma'us salji, dan air es. Wa ma'ul birdi, dan air embun. Jadi alat yang digunakan untuk bersuci itu ada 7. Summal miyahu ala arba'ati aksamin. Air yang digunakan untuk bersuci itu ada 4 bagian. Yang pertama tohirun motohirun. Yang pertama adalah suci mensucikan, air suci yang mensucikan. Dan yang kedua air yang suci mensucikan tapi makruh. Contohnya yaitu air yang dipanaskan, itu merupakan air yang suci mensucikan tapi dihukumi makruh. Ketiga adalah air suci yang tidak mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat adalah air suci tapi najis. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan ini disebut air yang mutlak. Para ulama menyebutnya air yang mutlak. Air yang lebih dari 2 qullah dan tidak berubah sifatnya, seperti bau atau rasa atau warnanya, itu dinamakan air yang mutlak. Air yang suci mensucikan. Air ini bisa digunakan untuk
kita bersuci seperti berwudu, mandi, menghilangkan hadas dan lain sebagainya. Itu adalah air yang suci, mensucikan tapi makruh digunakan, seperti air yang dipanaskan. Contohnya ada sebuah wadah yang berisi air lalu dipanaskan dengan teriknya matahari. Namun di sini para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut air yang berada di daerah yang panas. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Air seperti ini merupakan air seperti air mustakmal. Mustakmal ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, seperti menghilangkan hadas dan lain sebagainya. Ini merupakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat adalah air yang suci tapi najis. Air ini merupakan air yang terkena oleh najis yang bisa berubah sifat, warna, dan baunya. Air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air sedikit terkena najis, ini pasti tidak bisa mensucikan. Dan air banyak terkena najis yang sifatnya berubah karena najis tersebut, seperti baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Ini merupakan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air ini disebut dengan air yang najis. Dan apabila air yang berubah karena sesuatu yang suci, maka itu tidak dinamakan najis. Contohnya, ada air di dalam suatu wadah yang melebihi dari 2 kolah tapi berubah sifatnya, seperti baunya berubah. Apabila berubahnya tersebut dikarenakan sesuatu yang suci, maka tidak dihukumi najis, seperti air sungai, air laut dan lain sebagainya, itu tidak dihukumi najis. Tapi apabila air di dalam suatu wadah, contohnya di dalam suatu wadah yang lebih dari 2 kolah tapi berubah sifatnya, seperti baunya, rasanya, dan warnanya akibat dari sesuatu yang najis, barang yang najis, maka air tersebut dihukumi najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ukuran 2 kolah menurut kitab Fiqhul Islam yaitu 270 liter. Menurut Imam Nawawi yaitu 174,580 liter. Itu merupakan pembagian air yang lebih dari 2 kolah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.